warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah dan surga. Kali ini kita seri yang ke-61. Ya, 61. Tentang apa itu? Tentang kafir. Nah, ini para sahabat, ya. Ada kafir, ada munafik, ada musyrik, ada fasik. Nah, itu ada itu. Kenapa ini kita perlu tahu? Karena kita sudah belajar tentang iman. Ya, kita belajar tentang iman. Nah, kemudian iman itu sering bertentangan dengan kafir, munafik, musyrik, fasik. Itu yang satu. Jadi iman itu bertentangan selalu dengan itu. Ya. Nah, karena itu inilah perilaku manusia atau sifat manusia. Watak manusia. Nah, jadi watak manusia itu di dalam dirinya ada kafir, ada munafik, ada fasik, ada musyrik. Nah, dia dalam dirinya ini apa? Cara berpikirnya, cara bertindaknya, perasaannya, penolakan hatinya, dan sebagainya itu jauh berbeda dengan orang beriman. Nah, itu berlawanan tuh sering. Nah, karena itu di dalam diri kita juga suka ada itu. Ada kafir, misalnya. Ya, kafir itu artinya tertutup. Dia tertutup kepada Allah, tertutup kepada kebaikan, tertutup. Pokoknya kafir itu kebaikan, pengingkaran, begitulah. Ya, jadi itu ada di dalam diri kita juga itu. Munafik juga ada di dalam diri kita. Fasik ada, musyrik ada. Nah, hanya saja kita harus ngerti itu. Karena ini adalah cara berpikir, cara bertindak, cara merasakan di perasaan, di jiwa, di hati. Nah, sehingga kita harus kenali juga itu. Jangan-jangan kita mengaku mukmin, pengakuannya mukmin, iman, mengaku orang beriman. Tapi ternyata pikiran kita kafir. Ya, hati kita kafir, jiwa kita kafir ternyata. Nah, bisa aja begitu. Ya. Nah, begitu juga kita ngaku beriman, tetapi kenyataannya, faktanya yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lakukan itu ternyata munafik. Bisa aja begitu, kita ngomong begini, hati kita nggak mengatakan begitu, perilaku kita nggak begitu, tapi ngomongan kita begini, seolah-olah benar, padahal kita memang hati kita nggak benar, kita nggak suka dengan mukmin misalnya, kebaikan-kebaikan dalam diri kita sendiri kita nggak suka itu. Musyrik begitu juga, nggak mengesahkan Tuhan, bergantungnya nggak pada Tuhan, menyembahnya nggak kepada Tuhan, mengabdinya nggak kepada Tuhan, tuh jadi musyrik. Kadang-kadang ingat Tuhan, kadang-kadang enggak, tuh jadi begitu. Itu juga fasik. Fasik itu kita ngaku beriman, tapi tindakan kita fasik, yang merusak semua, keluar dari Islam. Nggak ada yang Islamnya, nggak ada imannya di dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam pikiran kita, dan segala macam itu nggak ada. Nah, karena itu kita perlu kenali itu. Perlu kenali watak atau sifat kekafiran yang ada di dalam diri kita. Nah, itu ya, itu kenali sekali, itu harus dikenali. Kalau enggak kita merasa beriman padahal kita kafir. Kita merasa beriman padahal kita munafik. Kita merasa beriman padahal kita musyrik. Kita mengaku beriman padahal kita fasik. Nah, tuh ini bahayanya nih. Ya bahaya itu kalau nggak disadari, nggak cepet-cepet tobat. Karena itulah kenali itu, kenali. Ya. Jadi bagaimana mengenali? Sama dengan mengenali karakter atau sifat-sifat cara berpikirnya orang beriman. Kenali itu. Misalnya kalau beriman itu kan udah jelas. Ya.
Yakin kepada Allah tuh, yakin banget. Tidak ada ragunya. Nah, itu beriman tuh. Nah, kemudian semangat. Semangat berkorban, semangat berjuang, semangat tuh berbuat kebaikan. Melaksanakan perintah-perintah Allah tuh. Nah, itu tanda-tanda iman tuh, tanda-tandanya. Nah, kalau kafir enggak. Kalau kafir itu tanda-tandanya, yaitu dia menolak. Ya, misalnya kufur nikmat, mengingkari nikmat. Ah, saya mah, ini mah usaha saya. Allah sih nggak punya peran pada diri saya, gitu misalnya. Ini usaha saya, ini semua saya. Ini semua. Nah, itu kafir nikmat. Namanya kufur nikmat, tidak mengakui pemberian Allah, tidak bersyukur akhirnya tuh kayak gitu tuh. Misalnya kafir kayak gitu. Dia kafir kepada perintah Allah. Disuruh begini nggak dilakukan, disuruh begini nggak mau, disuruh begitu nggak mau. Itu kafir pada perintah Allah. Ya, ada lagi kafir yang lebih parah lagi, yaitu menghalang-halangi orang. Orang berbuat baik dihalang-halangi, orang mau beriman dihalang-halangi, orang mau selamat dunia akhirat dihalang-halangi. Nah, itu penghalang-penghalang ada di dalam diri kita juga, ada pada orang lain juga. Ya bisa jadi orang lain seperti diri kita. Kalau kita nggak suka sama orang baik, nah orang lain juga nggak suka sama kebaikan, nah mungkin juga dia. Nah, berarti dia seperti itu. Nah, kafir, munafik, fasik, musyrik, nah itu targetnya iblis, setan tuh. Jadi iblis, setan, itu maunya supaya kita itu bicara berpikirnya kafir, hatinya kafir, jiwanya kafir, kalau nggak musyrik, kalau nggak munafik, kalau nggak fasik di dalam jiwanya itu. Nah, tuh kerjaannya setan tuh mengarahkan ke situ. Makanya dia berbisik terus, menggoda terus supaya kita itu. Supaya kita kafir, munafik, fasik, musyrik. Nah, itu tuh penghalang-penghalangnya tuh di dalam tuh luar biasa. Nah, itu setan itu ke arah situ. Nah, adapun ada orang manusia lain, ya manusia lain yang kerjaannya seperti itu juga. Menghalang-halangi kebaikan, menghalang-halangi orang mau selamat, menghalang-halangi orang mau beriman, menghalang-halangi sesuatu yang sesuai perintah Allah, menghalang-halangi dengan cara segala macam tuh. Ya, jadi ada memang sekelompok orang bahkan yang punya karakter. Jadi ini namanya orang begitu ya. Karakternya itu karakter kafir, karakter munafik, karakter fasik, karakter musyrik, ada begitu. Nah, ini sering menghalang-halangi kebaikan dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Pokoknya begitu aja kerjaannya tuh. Ya, jadi menghalang-halangi, menjauhkan supaya jangan iman, jangan yakin. Ya, nah itu ada yang seperti itu. Jadi manusia itu ada yang seperti itu. Jadi kelompok manusia yang punya karakter. Jadi dia bukan di identitas, misalnya agama A, agama B, agama C, agama D, enggak. Tapi karakternya itu kayak gitu. Ya, karakternya itu kayak gitu. Nah, kalau ditambah dengan identitas, kadang-kadang identitas ini nggak bisa juga itu dikelompokkan itu. Karena apa? Karena ini karakter manusia. Ada manusia kafir, ada manusia musyrik, ada manusia munafik, ada manusia fasik. Nah, itu tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu juga ada di dalam diri kita. Cuman kita nggak mengikuti. Nah, orang beriman, ya beriman ikutnya itu. Tanda-tandanya beriman tuh sampai terwujud. Tapi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya, nah itu dengan tanda-tandanya sendiri. Dan dia bisa juga berkelompok. Nah, karena itulah penting kita memahami tanda-tanda kafir itu. Ya, keingkaran, ketertutupan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tanda itu. Nah, kita sendiri juga sering seperti itu. Sering berubah-ubah kadang-kadang. Tanda-tanda munafik itu memang hati dan lidah beda. Hati, lidah, perbuatan beda.
Nah, itu beda tuh. Jadi ngomongnya beriman, tetapi di hatinya enggak, di perbuatannya enggak gitu. Nah, itu munafik tuh. Ya, nah itu tanda aja, tanda. Nah, siapa orangnya? Ada tanda itu aja, lihat tanda kayak gitu gitu. Dan banyak tanda-tanda itu. Nah, orang musyrik bagaimana? Nah, orang musyrik itu kadang-kadang menuhankan Tuhan Allah, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang menggambar-gambarkan Allah, merekayasa Allah yang Maha Esa, jadi enggak Esa lagi gitu. Ini cara berpikir. Ya, cara berpikirnya kayak gitu. Harusnya Maha Esa, tidak serupa apapun, ya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan Allah itu, karena sebelum ada makhluk, sebelum ada alam itu Allah itu sudah hidup luar biasa ya. Nggak mungkin terbayangkan, nggak mungkin, nggak bisa, nggak bisa gitu. Ya, nah, jadi orang musyrik itu kadang-kadang bayang-bayangin begini, bayang ngakal-ngakalin lah, menurut dia Tuhan tuh kayak gini, kayak gitulah kira-kira. Ya, nah itu musyrik namanya. Kalau fasik, ya itu dia keluar dari iman. Ya, kebaikan-kebaikan dari kamu lakukan, dia lakukan kejahatan-kejahatan yang merusak kerjanya sebagainya. Nah ini para sahabat seperti itu. Nah itu juga ada dalam diri kita. Awas, hati-hati itu kita tuh. Jangan-jangan kita yang kafir, jangan-jangan kita yang musyrik, jangan-jangan kita yang munafik, jangan-jangan kita yang fasik. Nah kita udah gencar aja nyala-nyalain orang melulu. Padahal nggak tengok ke dalam diri kita, nggak lihat ke dalam diri kita. Apakah kriteria itu ada dalam diri kita apa enggak? Ya jelas, nanti orang berkelompok-kelompok. Ada juga kelompok orang yang kafir, munafik, musyrik, fasik. Ada berkelompok-kelompok juga itu. Ada yang campur-campur. Ada yang campur, ada yang ngaku-ngaku doang, sebagainya. Nah ini rumit. Makanya tidak bisa kita itu memvonis orang sebagainya. Yang penting tanda-tanda itu harus ketahui pada diri kita. Tanda-tanda kekafiran, tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kefasikan, tanda-tanda kemusyrikan. Nah itu kita hindari, kita jauhi. Nah untuk itu para sahabat, kita lihat slide berikut ini untuk lebih memantapkan saja. Ini para sahabat, kita lihat sikap dan perilaku manusia. Jadi dia bisa bersikap dan berperilaku kafir, musyrik, munafik, fasik. Dia bisa berperilaku ini. Kafir itu artinya tertutup atau mengingkari Tuhan. Nah, ini dalam definisi-definisi atau yang kita ketahui secara umum. Musyrik itu tidak mengesahkan Tuhan. Ya, tidak mengesahkan Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa banyak, bisa begini, bisa begitu dalam pandangan umum. Ya karena nanti baik ketergantungan, baik persembahan, segala macam itu nanti dirinci lagi tuh. Definisi musyrik dan kriteria musyrik. Nanti ada lagi pelajaran khusus yang lebih kita detailkan begitu. Begitu juga munafik. Lain diucapkan, lain di hati, lain yang dilakukan. Nah ini munafik. Fasik, tidak taat, melanggar, murtad, sebagainya. Nah ini sikap perilaku manusia yang itu bisa juga terjadi pada diri kita sendiri. Nah, kalau dengan seperti ini kita jelas. Kenapa sih kita belajar tanda-tanda kekafiran? Supaya kita jangan ikut-ikutan kafir. Kenapa sih kita belajar tentang musyrik? Supaya kita jangan musyrik. Kenapa sih munafik? Ya supaya kita jangan munafik. Kenapa lagi fasik? Kenapa tanda-tanda fasik harus kita ikuti, harus kita pelajari? Nah, supaya kita jangan mengikuti fasik. Nah, ini para sahabat. Nah, dengan begini kita menghindarkan diri daripada karakter dan sifat-sifat seperti ini. Karena itu membahayakan diri kita. Membahayakan diri kita yang akhirnya orang-orang yang tetap berada pada posisi ini sampai akhir hayatnya. Itu sudah pasti masuk neraka nih. Dan ini pekerjaan golongan-golongan setan ya yang mempengaruhi pikiran manusia, jiwa manusia. Nah, itu seperti ini.
Nah, sehingga kita harus bersihkan diri kita dari kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, dan kefasikan. Dan kita juga harus waspada ini dalam diri kita sendiri. Dan harus waspada juga pada kelompok-kelompok tertentu. Karena banyak nih. Jadi orang udah kafir, dia berkelompok menjadi kafirin. Jadi orang musyrik berkelompok menjadi musyrikin. Orang munafik kelompok jadi munafikin. Orang fasik jadi fasikin. Jadi mereka berkelompok-kelompok. Dan ini biasanya berbeda sekali dengan kelompok orang mukmin atau beriman. Nah, biasanya yang kafir, musyrik, munafik itu akan selalu mengganggu, menghambat, menjegal kelompok-kelompok yang beriman. Nah, ini udah begininya ini. Ya, udah begininya di manusia begini. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik yang memang sudah total dia itu seperti itu akan menghalangi orang-orang yang beriman. Itu udah ininya sudah begitu. Dia akan menghalangi orang-orang yang beriman. Dia udah begitu tuh, sudah alamnya begitu. Memang udah akan terjadi itu di kehidupan. Nah, sebaliknya orang beriman akan membujuk, akan mengusahakan supaya kafir jadi insaf, musyrik jadi insaf, munafik jadi insaf, fasik jadi insaf. Ini kerjaan orang beriman juga tuh. Ya, nah ini memang sudah begininya di kehidupan sehingga kita waspada terhadap diri sendiri, waspada terhadap orang lain juga. Karena ini di kehidupan seperti itu. Ya, di kehidupan seperti itu sehingga orang beriman harus memperkuat diri. Orang beriman harus memperkuat diri gitu, memperkuat diri, membela diri gitu. Karena memang udah alamnya begitu. Ya, orang beriman harus memperkuat diri, membela diri, dan waspada. Dia harus begitu. Nah, sebaliknya, orang kafir juga begitu. Orang kafir, musyrik, munafik, fasik begitu. Dia juga waspada terhadap orang beriman. Dia juga membela diri tuh. Sama tuh jadinya. Ya, tinggal kita berada di posisi yang mana. Nah, itu. Sekali lagi, terutama kita kenali untuk diri kita sendiri supaya kita tidak kafir, tidak musyrik, tidak munafik, tidak fasik. Nah, ini para sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa mempelajarinya supaya kita mewaspadai diri kita sendiri, jangan sampai sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Kita berusaha untuk membersihkan diri dari sifat kafir, sifat munafik, sifat fasik, sifat munafik, sifat musyrik yang ada di dalam diri kita, cara berpikir kita, segala macam, tanda-tanda itu kita bersihkan sehingga kita benar-benar beriman dan bertauhid, mengesahkan Tuhan. Terutama itu. Ya, para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.